Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu terkait persoalan di Papua yang disampaikan ya, bahwasanya Jokowi gagal atasi persoalan Papua, harus jadi pelajaran bagi Megawati. Ini yang disampaikan oleh Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi ya. Dan ini menjadi warning ya, setelah 2 periode masa kepemimpinan Jokowi tidak berbuat apa-apa ataupun melakukan perubahan untuk mengatasi berbagai persoalan di Papua ya. Sesuai yang dilansir oleh Armuldo tadi, langsung saja kita baca dan kita ulas. Republik Merdeka, kegagalan Presiden Joko Widodo selaku petugas partai mengatasi persoalan di Papua harus jadi pembelajaran bagi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi mengatakan Presiden Jokowi telah gagal dan tidak memuaskan Megawati dalam menangani persoalan di Papua. Artinya Megawati gagal menjadikan Jokowi sebagai petugas partai yang mampu menangani persoalan Papua. Akibatnya rakyat jadi korban, kata Muslim kepada kantor berita politik Ermol Jumat. Untuk itu, kata Muslim, Megawati harus belajar dari kesalahannya itu. Megawati harus menunjuk kader ideologis yang dapat menyelesaikan amanat partai. Kegagalan Jokowi juga kegagalan yang pilih petugas partai, pungkas Muslim. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan persoalan Papua yang coba dibuka ya, untuk menjadi pelajaran gitu ya. Jadi 10 tahun ini ngapain aja ya. Padahal kita ketahui nggak mungkin juga ya. Kalau kita melihat persoalan Papua banyak, bukan hanya masalah kesejahteraan ya, tetapi juga adanya separatis, yaitu KKP yang tidak kunjung selesai ya. Masa iya negara itu ya kalah dengan KKP ya. Dan itu kadang statement yang disampaikan ketika menghadapi ormas-ormas Islam di tanah air ya, keras sekali menggebuk ya ormas Islam yang tidak sesuai dengan keinginan ya. HTI, FPI dibubarkan dengan alasan yang di luar ya, due process of law ya. Tetapi untuk KKB yang harusnya ya, di satu sisi ormas Islam yang dibubarkan oleh pemerintah itu nggak terlihat jelas ya kesalahan, tetapi di sisi lain kita ketahui KKB yang melakukan pemberontakan ya, pembunuhan terhadap beberapa anggota TNI ya, tidak ada perlakuan yang keras dan serius ya, bahkan tuntas untuk menyelesaikan persoalan ya, pemberontakan di KKB ya. Nah, ini juga menjadi pertanyaan ya, seberapa besar tekanan ya KKB sehingga negara ini tidak berdaya untuk menyelesaikan kasus KKB ya. Jadi pertama ya, Papua adalah tempat yang istimewa ya. Di sana ada berbagai macam sumber daya alam yang banyak melimpah, tidak hanya emas tapi juga tembaga yang dari dulu hingga sekarang pemanfaatannya masih tidak sesuai dengan Undang-Undang 1945, yaitu masih dikelola oleh asing ya. Kemudian kita ketahui pegunungan Brasberg ya, yang emasnya hingga saat ini terus dieksplor, dieksploitasi ya, itu nggak habis-habis dan tetap saja dikelola oleh asing, dan mayoritas hasilnya dibawa ke luar dan negara hanya mendapatkan sedikit. Nah, walhasil ya kita ketahui ya, kesejahteraan di sana Papua ya jauh panggang dari api. Yang ada adalah harga-harga itu mahal gitu ya, kemiskinan itu juga tinggi, dan pengangguran banyak, orang yang tidak sekolah itu juga banyak, yang mengakibatkan adanya pemerintah ini tidak mempunyai efek gitu ya, tidak mempunyai efek. Belum lagi ditambah dengan KKB yang tidak kunjung selesai gitu ya. Padahal kurang apa Indonesia itu ya, mempunyai alat susah ya, jumlah TNI-nya meluber-luber gitu ya, banyak gitu ya, yang harusnya bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan ya persoalan Papua di sana ya, persoalan kemiskinan dan lain sebagainya ya. Bahkan Ruslan Buton pun ya, mantan pecatan dari TNI itu menyampaikan dia bersedia untuk bisa menyelesaikan masalah
Papua ya, diberikan waktu 3 bulan ya, latihan dari sana sini ya, untuk dikirim ke sana untuk menyelesaikan masalah KKB. Bayangkan 1 orang gitu ya, apalagi negara yang mempunyai potensi resource ya, alutsista ada, sumber daya alam ada, tetapi kurang serius untuk bisa menyelesaikan. Berarti ada masalah yang menjadikan tembok ya, untuk bisa bergerak secara real ya, untuk menyelesaikan kasus Papua ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi harus diterapkan, yaitu pemimpin yang berani yang sempat digaung-gaungkan pada acara relawan. Jadi kita punya pemimpin, tapi tidak punya pemimpin yang mempunyai nyali yang besar ya, untuk membongkar ataupun menggedor segala bentuk halangan tembok yang ada di depan ya. Misal contoh, ketika potensi alam itu luar biasa besar, ya lakukan ya pengelolaan itu secara sendiri ya. Orang dikelola oleh negara ya, dasarnya pasal 33 Undang-Undang 1945. Maka kalau itu saja bisa coba dimulai, maka one step ya, hal yang bagus ya. Tetapi ini sudah 2 periode atau 10 tahun ya, yang tidak ada perubahan sama sekali ya, termasuk juga pergantian Panglima TNI yang tidak berujung pada penyelesaian tuntas kepada masalah Papua. Nah, ini tentu saja menjadi pelajaran bagi Ketua Umum yaitu Megawati untuk mengevaluasi kinerja dari Presiden Jokowi yang belum bisa memberikan ya solusi tuntas untuk masalah Papua. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.